Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Fasubhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kami hormati, segenap pembina dan pengurus DKM Masjid An-Nikmah, seluruh jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di sebaik-baik waktu, di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik majelis insyaallah. Sebaik-baik waktu karena kita berhimpun dengan mengupayakan telah terjaga di sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya dengan begitu dekat, dengan begitu lembut, manakah hamba-hambaku yang memohon ampunan, akan aku ampuni. Manakah hamba-hambaku yang meminta karuniaku, akan aku anugerahi. Manakah hamba-hambaku yang meminta rahmatku, maka akan aku sayangi. Lalu melangkah ke masjid ini, mendapatkan 2 rakaat salat fajar sunnahnya, maka Allah anugerahi kita meraih suatu yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Dan berbaris-baris dalam shaf salat kita di salat subuh berjamaah, maka inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran, Masya Allah tadi dengan lahan jiharkah yang sangat indah. Dalam salat di waktu subuh itu disaksikan secara khusus oleh para malaikat, malaikat malam dan malaikat siang yang berganti tugas berhimpun semuanya untuk menjadi saksi kebaikan bagi ahli salat subuh berjamaah. Dan salat subuh berjamaah itu senilai di sisi Allah dengan qiyamul lail semalam penuh. Dan kita masih duduk sebadanya. Tadi diniatkan untuk sampai waktu syuruk. Nanti ada yang melaksanakan salatul isyraq 2 rakaat. Dalam i'tikaf itu sampai syuruk itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti haji dan umrah. Dan di dalam waktu inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita dengan doa yang berlaku sepanjang zaman. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya mereka. Sebaik-baik tempat di rumah Allah ini, maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan dalam majelis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman di antara taman-taman surga, dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih.
tidak berhimpun satu kaum di satu rumah, di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan dan surga untuk mereka, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan disebut nama mereka satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut tanpa terkecuali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman di dalam Al-Qur'anul Karim, dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menulis satu kitab tafsir yang sangat tematik dan menarik, judulnya Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah yang Maha Pengasih untuk orang beriman. Itu menghimpun tafsir semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ditambah ayat yang mengandung kata ayyuhal mu'minun. Total ada 92 ayat. Salah satunya ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian anfusakum, pada diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, terhadap api neraka. Waquduha, yang bahan bakarnya neraka itu an-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu-batu. 'Alaiha, atas neraka itu, malaikatun, ada malaikat-malaikat, ghiladun shidad, yang keras lagi bengis, la ya'sunallaha, tidaklah mereka durhaka kepada Allah, pada apa-apa amarahum, yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka menjalankan, apa-apa, yu'maruna, yang mereka diperintahkan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala menitahkan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras lagi bengis, yang mereka tidak pernah mendurhakai Allah pada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan senantiasa mereka itu melaksanakan apapun yang dititahkan kepada mereka. Di antara tugas kewajiban orang beriman yang dipanggil dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, adalah tugas untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Tadi malam di Masjid Darussalam saya menyampaikan tugas menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu lebih berat daripada tugas memasukkan diri dan keluarga kita ke dalam surga. Kenapa ayatnya tidak berbunyi ya ayyuhalladzina amanu adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah? Wahai orang-orang yang beriman, masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Bukan. Ayatnya adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan itu lebih berat. Kenapa lebih berat?
Karena kalau masuk surga itu skenarionya 3. 1, masuk surga tanpa hisab. Saking besarnya kebaikannya tidak perlu diaudit, tidak perlu diperiksa amal-amalnya, langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Yang kedua, masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu amalnya, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal solehnya berapa, amal salahnya berapa, pahalanya seberat apa, dosanya sebesar apa. Baru kemudian ditemukan dia amal solehnya lebih banyak, pahalanya lebih besar, maka dia pun berhak untuk langsung masuk surga. Paling tidak mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Karena ada masuk surga dengan skenario ketiga, yaitu masuk surga setelah dihisab, dan ketika dihisab diketahui dosa-dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya, maksiatnya jauh lebih besar daripada ibadahnya. Maka yang demikian dengan iman di dalam dirinya masih tetap berhak masuk surga, tetapi sebelum masuk surga dia disucikan, dibersihkan dari dosa-dosanya di dalam api neraka. Kalau perintahnya masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, maka kemungkinan pertama, kedua maupun ketiga berlaku. Tetapi begitu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka sebenarnya Allah berfirman kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab, atau kalau dengan hisab harus kalian pastikan amal solehnya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Karena dalam kata-kata jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, tidak ada opsi masuk surga dengan metode ketiga, yaitu masuk surga yang harus transit terlebih dahulu di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan ancaman. Maka inilah makna kalimat Sayyidina Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan sesungguhnya neraka itu diciptakan sebagai rahmat Allah untuk orang-orang beriman. Sesungguhnya neraka itu diciptakan sebagai rahmat Allah untuk orang beriman. Karena apa? Karena dengan adanya neraka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dan menakut-nakuti orang beriman, sehingga mereka dalam kehidupan dunia selamat dari perbuatan keji, selamat dari perbuatan mungkar, selamat dari perbuatan zalim, selamat dari segala sesuatu yang menjatuhkan kehormatan mereka. Jadi neraka itu diciptakan sebagai rahmat Allah untuk orang beriman, karena dengan adanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, memberikan ancaman, yang dengan itu orang beriman yang benar-benar beriman kepadanya di dalam hatinya ada rasa takut, yang dengan rasa takut kepada api neraka yang diancamkan oleh Allah itu, maka dia menjaga dirinya dari perbuatan keji, menjaga dirinya dari perbuatan mungkar, menjaga dirinya dari segala sesuatu yang menjatuhkan kehormatannya di dalam kehidupan. Maka penyebutan tentang neraka ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diikuti dengan kata-kata, padanya ada malaikat yang keras lagi bengis. Dan sifat keras lagi bengis adalah sifat yang paling tidak enak kalau berada dalam sebuah keluarga. Karena kita bicara tentang ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangankan nanti dengan malaikat yang keras dan bengis di dalam keluarga, kalau ada salah satu anggota keluarga yang punya sifat
keras dan bengis, maka itu sudah neraka sebelum neraka. Maka Allah mengancamkan padanya ada malaikat yang keras dan bengis. Dan bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Malaikat-malaikat ini tidak pernah mendurhakai Allah akan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka selalu melaksanakan segala yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuk surga sekeluarga sekaligus menjaga agar tidak sampai tersentuh api neraka adalah tugas besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanatkan kepada kita semua. Dalam soal masuk surga itu Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggembirakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang meraunikan kebahagiaan secara paripurna utuh. Maka relationship goalnya suami istri adalah udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat surga senikmat apapun, sebanyak apapun, selezat apapun, akan terasa bermasalah, akan terasa kurang, akan terasa tidak sempurna kalau tidak bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jangankan di surga, di dunia kita tahu ada satu jenis masakan kesukaan istri kita, kita disuguh, istri kita tidak di situ, rasanya jadi berbeda. Ada tempat dengan pemandangan indah, kita diajak ke situ, anak kita, istri kita tidak ikut. Rasanya ada sesuatu yang tidak utuh untuk dinikmati. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa pentingnya relationship goalnya suami istri masuk surga bersama. Demikian pula sebagai keluarga, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan family goal kita semua adalah jannatu adni yadkhulunaha. Maghrib kemarin ayat ini dibaca oleh Syekh Syakir dari Gaza dalam salat kita. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka dan juga pasangan-pasangan mereka dan juga anak keturunan mereka. Dan bahkan kemudian big family goal-nya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, yang anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan itu, maka akan kami himpunkan mereka bersama dzurriyyah, seluruh jalur keturunannya ke atas maupun ke bawah, terhimpun semuanya di mana? Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sebagaimana dikutip Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim mengatakan dihimpunkan di surga di tingkat yang sama, di tingkat tertinggi yang diraih oleh garis keturunan itu sambung sinambung. Jadi antara keluarga satu dengan yang lain
dengan syarat-syarat tertentu diizinkan Allah memberikan syafaat untuk berhimpun bersama nanti keluarga itu di dalam surga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dalam musnadnya disebutkan ada seorang lelaki yang sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam surga itu dia tidak mendapati keluarganya, maka dia mengatakan kepada Rabbnya Jalla wa'ala, "Ya Allah, di manakah keluargaku? Di manakah bapakku? Di manakah istriku? Di manakah anak-anakku?" Maka malaikat menjawab, "Sesungguhnya orang-orang yang engkau sebutkan itu derajat amal soleh mereka tidak mencapai derajat amal soleh yang engkau raih, sehingga derajat mereka di dalam surga tidak sama dengan apa yang engkau dapatkan." Maka orang ini berkata, "Ya Rabbi, sesungguhnya engkau maha tahu ketika aku dulu beramal di dunia, ketika dulu aku beribadah di dunia, maka aku niatkan bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi aku niatkan juga untuk ayahku, aku niatkan juga untuk pasanganku, aku niatkan juga untuk anak-anakku." Kemudian Rabb kita Jalla Jalaluh berfirman, "Wahai malaikat, himpunkan semua anggota keluarga yang disebutkannya dan berserikat di dalam niat amal solehnya, berhimpun bersama dia di dalam surga ini." Inilah gambaran betapa agungnya, betapa indahnya kebersamaan kita kalau kita bawa sampai ke surga. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Yang pertama, untuk bersama keluarga ke surga, caranya adalah dengan doa. Sebagai anak, mendoakan orang tua. Sebagai orang tua, mendoakan anak. Maka doa itu akan menjadi mata rantai yang menyambungkan kita dengan semua keluarga kita untuk kelak bersama-sama bergandeng tangan memasuki surga. Kepada orang tua kita mendoakan, "Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab." Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan juga semua orang beriman pada hari ketika hisabmu ditegakkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku dan juga sayangi mereka seperti mereka mentarbiyahku ketika aku kecil. Doa untuk orang tua ini selayaknya tidak pernah kita lupakan. Menurut Imam Ahmad, seyogianya selalu dibaca setiap selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya sholat fardu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala hampir selalu diiringi dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Dia, dan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian pula dalam ayat-ayat lain, hatta di dalam kata-kata Luqman alaihi salam mengajari anaknya, ketika dia mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim." Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu sebuah kezaliman yang besar. Seharusnya kata-kata Luqman, ajarannya Luqman itu langsung bersambung ke kalimat yang berikutnya,
Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Seharusnya begitu. Tetapi saking pentingnya tentang orang tua, meskipun Luqman tidak mengucapkannya, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyisipkan kata-katanya, firman-Nya yang maha mulia di tengah-tengah ucapan Luqman. Dan ini menurut mufassirin bukan ucapan Luqman tetapi firman Allah khusus. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurni wali walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini kata-kata Allah, bukan kata-kata Luqman. Kata-kata Luqman mengajari anaknya itu yang pakai ya bunayya ini. Tetapi ketika Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya, sedemikian pentingnya hak orang tua, Allah Subhanahu wa taala menyisipkan tentang bakti kepada orang tua di tengah kata-kata Luqman mengajari putranya. Bayangkan. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dan menyapihnya dari persusuannya setelah 2 tahun. Yakni hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Karena kepadaku engkau akan dikembalikan. Maka mendoakan orang tua ini perkara asasi dalam hidup kita. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mendoakan pasangan kita, anak keturunan kita, Allah Subhanahu wa taala letakkan ajaran ini di dalam doa yang diucapkan hamba-hambanya yang terpilih, Ibadur Rahman, dalam suratil Furqan. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, mereka semua menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Waja'alna, dan jadikanlah kami ya Allah, lil muttaqina, bagi orang-orang yang beriman, imaman, sebagai pemimpin. Doa ini istimewa sekali. Yang pertama, memohon agar pasangan kita, anak keturunan kita, semuanya menyejukkan mata kita. Kata qurratu a'yun, kata para ulama, itu seperti kata khusyuk dalam sholat. Ketika kita mengatakan sholat khusyuk, maka khusyuk itu merangkum semua kebaikan yang ada dalam sholat. Kalau sudah disebut khusyuk, maka pasti wudunya sah, ditunaikan dengan rukun-rukun yang telah terpenuhi, bahkan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Maka dia pasti sudah suci badan, pakaian, tempat, suci dari hadas, suci dari najis. Dia telah berdiri menghadap kiblat, dia telah melaksanakan takbiratul ihram, dia telah memahami bacaan-bacaan sholatnya, dia di dalam sholat itu telah begitu kemudian tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Itu disebut sholat khusyuk. Tanpa menyebut rincinya, kita tahu kalau sholat khusyuk berarti semua tadi sudah terpenuhi. Sama. Kalau kata khusyuk menggambarkan semua kebaikan di dalam sholat, maka kata qurratu a'yun, kata para ulama, itu menggambarkan semua kebaikan dalam sebuah keluarga. Disebut qurratu a'yun itu karena Allah memperbaiki kita untuk pasangan kita dan anak-anak kita. Allah memperbaiki pasangan kita untuk kita dan anak-anak kita. Allah memperbaiki kita untuk anak-anak kita. Allah memperbaiki anak-anak kita untuk kita, sehingga menyejukkan mata dengan hatinya yang tunduk kepada Allah, dengan anggota badannya yang bergerak dalam ibadah kepada Allah, dengan akhlak mulia yang terpancar dari pergaulannya dengan kita. Qurratu a'yun. Dan ini bapak-bapak penting untuk membaca doa ini
supaya terjaga rumah tangga kita. Karena kalau kurang baca doa qurratu a'yun itu keluar sedikit kemana-mana buka gadget yang tampak di luar itu yang cantik-cantik setiap saat keluar edisi barunya. Tapi kalau kita membaca doa qurratu a'yun, Masya Allah kita memandang pasangan kita sejuk. Kita memandang pasangan kita yang tampak oleh kita bukan hanya profil duniawinya tetapi bayang-bayang surganya. Karena kalau masuk surga Pak, istri bapak-bapak semua ini nanti begitu masuk surga, maka mereka dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Itu kalau masuk surga. Sekarang sedang menyamar. Menyamarnya itu sempurna sekali gitu ya Pak. Dasternya tambalan 7 tempat, warnanya sudah tidak jelas kuning atau oranye gitu. Noda kecap, noda saus, noda oli, lengkap gitu. Subhanallah, tabarakallah. Itu Mas Pri GS Allahu Yarham dulu cerita, lah iya Dik Salim, kalau aku sama istriku itu nikah sudah 35 tahun. Lah yo yang tersisa dari pesona fisik itu apanya lagi? Tapi yo tak tirakati, tak mujahadai setiap kali istriku dengan rambutnya yang masih ondol-ondolan, pakai daster yang dipakai sejak kemarin kecutnya minta ampun, masak di dapur masaknya sambal terasi, seluruh asap dan aromanya menyatu dengan keringatnya menyusup di sela-sela rambutnya. Maka di saat seperti itu, ku peluk dia dari belakang, ku ciumi. Lalu dia akan menyikut perutku dan berkata, "Opo sih?" gitu. Di saat itulah aku akan berkata kepadanya, menciummu, memelukmu di saat kamu muda, rapi, wangi, cantik, itu biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut jihad akbar. Ini ungkapan cinta yang luar biasa. Demikian pula ibu-ibu kalau memperbanyak doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Insyaallah bapak-bapak ini tidak hanya tampak profil duniawinya tapi tampak profil surgawinya. Profil surgawinya ini bapak-bapak Bu, kalau masuk surga itu nanti dibangkitkan Allah dalam rupa setara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dalam usia seperti Nabi Isa ketika diangkat ke langit umur 33 tahun. Sebaya semuanya nanti Pak. Jadi kalau ibu-ibu baca doa ini, insya Allah, Masya Allah, suamiku udah ganteng, baik kayak Nabi Yusuf, muda, perkasa. Sekarang hanya sedang acting bikin jengkel. Habis mandi, handuknya taruh di atas kasur, ngambil baju di lemari yang diambil bawah, atasnya berantakan semua, naruh barang tidak pada tempatnya, besok bingungi mencari, istri yang disalahkan. Itu yang menjadi ujiannya para istri. Tapi karena qurratu a'yun, Masya Allah sabar, ini lagi acting gitu. Waja'alna lil muttaqina imamana. Bagian kedua dari doa ini yang kadang lebih luar biasa lagi Pak. Karena doa ini istimewa. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Biasanya yang namanya doa itu sighatnya tawadhu Pak. Doa itu biasanya dalam bentuk yang merendahkan diri di hadapan Allah. Misalnya habis wudu, waja'alna minat tawwabin waja'alna minal mutatahhirin, atau di tempat lain waja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk satu di antara banyak hambamu yang bertaubat ya Allah, orang ahli taubat banyak. Aku ini ya Allah tolong dijadikan termasuk satu di antara mereka.
Orang yang mensucikan diri banyak ya Allah, jadikan aku termasuk salah satu di antara mereka ya Allah. Hambamu yang soleh itu banyak ya Allah, jadikan aku termasuk di antara mereka ya Allah. Gitu kan? Bentuk doanya begitu. Tapi doa di sini tidak berbunyi waj'alna minal muttaqin. Enggak kan? Tidak berbunyi jadikanlah aku termasuk di antara banyak hambamu yang bertakwa, aku salah satunya ya Allah. Enggak. Doanya sangat ambis, kata anak-anak sekarang. Sangat ambisius. Berbunyi waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami bukan cuma sebagai orang bertakwa, tapi jadikan kami sebagai pemimpinnya orang bertakwa. Bayangkan, ambisius sekali. Lebih ambisius daripada sekedar menjadi Raja Jawa. Imamul Muttaqin, Pak. Pemimpinnya orang bertakwa itu lebih keren daripada Presiden Indonesia, Raja Jawa, apalagi Ketua RT. Karena Imamul Muttaqin. Karena dia adalah pemimpinnya orang-orang bertakwa. Dan itu kata para ulama adalah hujjah bahwasanya betapa pentingnya ketakwaan di dalam sebuah keluarga. Suami kalau bertakwa nggak akan selingkuh, nggak akan korupsi, nggak akan membawa barang haram untuk diberikan kepada anak dan istrinya, nggak akan mengajak keluarganya untuk bermaksiat kepada Allah. Akan selalu menyayangi, mencintai anak dan istrinya, memberikan perhatian, tidak pernah menyakiti, tidak tega untuk membuat istri dan anak-anaknya meneteskan air mata. Indah sekali. Demikian pula istri. Kalau bertakwa kepada Allah, dia jaga amanah dari suaminya. Dengan begitu, dia besarkan anak-anaknya, dia tumbuhkan, dia jaga ibadahnya kepada Allah. Ini nilai dasar doa. Yang kedua, setelah doa, ikhtiar kita untuk masuk surga sekeluarga, syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keluarga yang dianugerahkan kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas istri yang dianugerahkan kepada kita, suami yang dianugerahkan kepada kita. Tapi Ustadz, suami saya itu enggak ganteng. Apa yang mau saya syukuri? Bersyukur Bu, suami yang tidak ganteng aman. Dilepas keluar tidak ada yang melirik, tidak ada yang mengincar, tidak ada pelakor tertarik, begitu. Disyukuri. Kalau ganteng Ustadz, ya disyukuri juga. Gitu. Alhamdulillah, dimohonkan Allah agar selalu menjaga. Istri disyukuri, Pak. Wah, istri saya cantik, cantik sementara, tapi disyukuri, Pak. Karena yang cantik itu makin menua ya lama-lama jelek juga, Pak. Tapi kalau disyukuri, Masya Allah, terjaga nikmat itu. Makin tua dipandang makin qurratu ayun tadi. Kayaknya, wah suami bilang, istri saya tapi jelek Ustaz. Masya Allah, disyukuri Pak, awet Pak. Sampai kapanpun insya Allah tetap jelek Pak, jadi awet gitu. Misalnya begitu, selalu melihat dari sisi positif. Jadi Allah kalau memberikan nikmat itu pasti ketika disyukuri bertambah-tambah. Anak-anak kita juga begitu, dianugerahkan oleh Allah apapun keadaannya. Dan rasa syukur itu perlu diungkapkan di dalam keluarga kita dengan ungkapan-ungkapan yang mereka merasakannya, apresiatif. Bapak-bapak kapan terakhir mengucapkan, terima kasih istriku, jazakillahu khairan, engkau mendampingiku dalam suka maupun duka. Ketika gajiku penuh maupun dipotong angsuran, engkau mendampingiku dalam suka maupun duka. Ketika bisnisku sedang oke maupun ketika sedang pandemi dan paceklik. Terima kasih istriku, jazakillahu khairan, sudah berada di rumahku menjadi perdana menteriku yang keren, mengatur
negara bernama rumah tanggaku. Terima kasih istriku sudah bersedia berpayah-payah, aku hamili kamu. Yang dengan perbuatanku membuatmu muntah-muntah di pagi hari, susah, sulit bergerak, mual, susah makan, gigi sakit, berbaring repot, miring, pegel, telentang, gedendol berat, tengkurap enggak mungkin. Dan terima kasih istriku, jazakillah khairan, bertaruh nyawa, perobekan, berdarah-darah, kontraksi datang pergi, sakitnya luar biasa demi melahirkan anak-anakku. Bagaimana aku bisa membalas semua kebaikanmu? I love you. Kapan Pak terakhir mengucapkan seperti itu kepada istri? Ungkapkan. Ibu-ibu juga begitu. Terima kasih Pak, jazakallahu khairan, sudah membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering kerontang, bekerja sampai kumat asam urat, semua demi keluarga. Engkaulah suami yang paling gagah. I love you. Kapan terakhir kita mengungkapkan terima kasih kepada anak-anak kita? Menjelang tidurnya dicium ubun-ubunnya, dicium keningnya, dahinya. Lalu kita katakan kepadanya, terima kasih ya nak ya, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Terima kasih ya nak ya, hari ini enggak nakal. Terima kasih ya naknya, hari ini bantuin Umi jagain adik. Terima kasih ya nak ya, hari ini ikut ngaji dan bertambah hafalanmu. Terima kasih ya nak ya, sudah jadi kakak yang baik buat adikmu. Terima kasih ya nak ya, sudah mau berangkat sekolah dengan penuh semangat dan bikin bangga di hadapan guru-guru. Terima kasih ya nak, Masya Allah. Masuk surga sekeluarga karena kita saling bersyukur, karena kita saling mengapresiasi. Kapan terakhir kali kita mengatakan kepada ibu kita dengan berlutut di depannya, mencium lututnya dan beliau mengelus-elus kepala kita, terima kasih ya Bu ya, jazakillahu khairan. Kapan terakhir kali kita ngopi bareng bapak berdua, duduk santai, menatap wajahnya yang menua, keriput, semuanya karena kita. Lalu kita mengatakan, terima kasih ya Pak ya, saya sampai di titik ini tidak mungkin kalau bukan karena Bapak. Betapa indahnya. Karena kita di Indonesia ini agak kurang apresiatif. Kalau kekurangan kita cepat nyebut, tapi kalau kelebihan jarang. Saya ada anak kita umur 4 tahun habis makan. Piringnya dia seret-seret, dia bawa ke tempat cuci piring, ke wastafel. Ketika dia naikkan, piring itu lepas dari genggaman, pecah, prang. Pertanyaannya, mana yang kita komentari? Inisiatifnya yang luar biasa untuk bertanggung jawab, membawa piringnya ke tempat cuci piring, atau kita ngomentari jatuhnya piring itu? Biasanya kita komentari jatuhnya piring itu. Padahal itu tidak dia sengaja. Qadarullah. Kadang-kadang kita komentar, ya Allah tuh kan malah jatuh. Udah minggir. Biar bunda aja yang beresin. Ini membuat anak-anak kita terngiang-ngiang. Biar bunda aja yang beresin. Sampai gede nggak mau beresin. Apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena terngiang. Tuh kan malah nambah susah aja. Biar bunda yang beresin. Beda Pak dengan orang tua yang bijaksana. Dia peluk anaknya yang agak
takut dimarahi ketika jatuhin piring itu, kemudian dikatakan, Masya Allah nak, keren. Itu namanya anaknya bunda yang keren karena bertanggung jawab mau bawa piringnya ke tempat cuci piring sesudah makan. Keren itu nak. Qadarullah jatuh ya. Enggak apa-apa. Sini mas beresin, bunda bantu. Ingat, meskipun nanti yang ngerjain membereskan lebih banyak bunda, katakan kepadanya, mas yang beresin, bunda bantu. Karena dia adalah subjek utama di situ. Melatih dia punya tanggung jawab, melatih dia punya kepemimpinan, melatih dia punya kepercayaan diri, melatih dia untuk berani mengambil risiko, melatih dia untuk tetap berbuat kebaikan di waktu-waktu yang akan datang. Apresiasi. 1, 2, 3 tapi sudah jam 6. Kurang 2 Pak. Yang keempat, baru 2 ya? Baru 2. Yang ketiga saling menjaga. Yang keempat saling bersabar. Yang kelima saling waspada. Keterangannya bagaimana itu Ustaz? Sepertinya perlu disambung di kesempatan yang lain. Jadi saling menjaga, saling bersabar, saling waspada. Kok ada waspada segala Ustadz? Karena Quran mengatakan sesungguhnya di antara anakmu dan istrimu ada musuh bagimu, maka waspadalah. Sebenarnya bukan mereka yang musuh, tapi karena mereka disandera oleh musuh sejati yang namanya syaitan. Insya Allah kita bahas detailnya lain waktu. Nanti juga bisa ikut acara namanya Bahagianya Merayakan Cinta, tanggalnya 12 Oktober, tempatnya di Balai Sarbini. Daftarnya nanti akan diumumkan di akun Instagram salim_afilah_official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, demikianlah kajian kepada subuh kali ini. Kita berikan kesempatan untuk jawab bertanya. Mungkin beberapa pertanyaan untuk menanyakan kepada Ustaz Salim Filah. Tafadhol jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Salim. Saya Husen ingin bertanya bagaimana menyikapi kondisi saudara-saudara kita di Gaza ya. Kita di sini tenang, bahagia, bersyukur, jauh kondisinya patut kita syukuri. Sedangkan kita melihat kenyataan yang sangat menyayat hati gitu ya. Tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendoakan dan mungkin donasi untuk kemanusiaan. Dan kondisinya terus betul-betul luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana sebagai umat Rasulullah ini kita bertanggung jawab di akhirat terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Mungkin itu Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, tabarak rahman. Bapak Ibu, ini salah satu tanda cinta kita, iman kita kepada Allah, ukhuwah kita karena Allah. Kita masih selalu bertanya bagaimana saudara-saudara kita di Gaza. Alhamdulillah, ini nikmat iman yang luar biasa. Maka yang perlu kita lakukan pertama berdoa. Terus jangan lupa mendoakan mereka untuk istiqomah, bertahan, berjuang. Karena memang ini istimewa. Ahlul Gaza ini istimewa. Bapak Ibu, di tahun 1967 negara Jordania, Suriah, Mesir, Lebanon dengan di backup oleh Libya, Irak, dan Saudi Arabia melakukan perang terhadap negara penjajah Israel. Perang itu disebut sebagai perang 6 hari. Karena di hari ke-6 semua negara-negara itu menyerah kalah. 6 hari Pak. Gaza berperang sejak 7 Oktober sampai hari ini dan tidak ada kata menyerah. 10 bulan. Dan itu artinya istimewa ahli Gaza ini.
secara objektif seluruh tujuan perang negara penjajah tidak tercapai. Netanyahu di depan Knesset, parlemen Israel pada 7 Oktober menjanjikan dalam waktu 2 minggu dia akan menghabisi seluruh pemimpin Hamas, menghancurkan seluruh infrastruktur perlawanan Palestina, membersihkan Gaza dan menata ulangnya untuk menjadi daerah pendudukan. Semua tujuan ini gagal sampai hari ini. Maka doa-doa kita insya Allah terus menguatkan, mengistiqomahkan mereka. Mereka mempersembahkan begitu banyak syuhada dengan kondisi yang semakin prihatin setiap hari, tapi mereka terus bertahan. Itu istimewa. Yang kedua, tentu terus donasi kita yang kita mampu terus bisa kita salurkan kepada lembaga-lembaga yang amanah dan lembaga-lembaga yang bisa menyampaikan itu kepada mereka yang berhak di sana. Kami sendiri di Baitul Mal Merapi Merbabu memiliki beberapa lembaga kerjasama di sana, misalnya As-Sara Foundation melalui Sahabat Al-Aqsa, kemudian kita punya agreement dengan Al-Khair Foundation dari UK yang punya akses memasukkan bantuan lewat Kefer Abu Salim. Kita juga punya Al-Majdi yang memiliki beberapa tim operasional di dalam Gaza, sehingga kita beberapa program sustain seperti dapur-dapur umum. Kita punya 2 di Gaza Selatan, 1 di Gaza Tengah, 1 di Gaza Utara. Kemudian kita punya beberapa sumur bertenaga surya yang kemudian alhamdulillah kita inisiasi beberapa waktu yang lalu. Selain kemudian program-program bantuan paket-paket yang terus berjalan. Ini kita tidak hentikan, kita terus berjalan. Yang ketiga, upaya-upaya pembelaan yang mampu kita lakukan. Kalau kita mampunya memboikot produk-produk yang produsennya terafiliasi dengan penjajah Zionis ini, lakukan, karena kita sudah melihat dampaknya pada beberapa perusahaan yang kemudian alhamdulillah mereka pelan-pelan. Jadi tujuan kita memboikot itu bukan untuk membangkrutkan mereka, tapi untuk membuat mereka mikir bahwa konsumennya yang muslim tidak rela keuntungan yang didapatkan dari uang-uang kita itu digunakan untuk mendukung penjajah. Itu aja, bukan untuk membuat bangkrut, enggak, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita membuat dia berpikir ulang tentang dukungannya kepada Zionis. Itu yang ketiga. Yang keempat, upaya-upaya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara Zionis yang ditempuh oleh beberapa negara muslim. Ini kalaupun nanti naudzubillahi min dalik Indonesia ada wacana-wacana ke arah sana, kita perlu sangat-sangat kemudian concern untuk menentang, karena ini jelas bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu pegangan teguh kita, konstitusi kita. Konstitusi ini mengamanatkan kita untuk tidak memberikan sedikit pun dukungan kepada penjajahan. Konstitusi ini mengamanatkan kita, seperti dikatakan oleh Bung Karno, ya, sebelum rakyat Palestina mendapatkan hak kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia akan terus berjuang bersama untuk mengakhiri penjajahan dan pendudukan. Karena penjajahan di Palestina ini salah satu bentuk penjajahan terburuk. Kalau dulu Belanda menjajah Indonesia, itu Belanda tidak berusaha untuk memindahkan penduduk dari Belanda ke sini dan menghabisi penduduk yang ada di sini. Yang terjadi di Palestina itu penjajahan yang sangat buruk yang dulu terjadi di Amerika, benua Amerika, dan dulu terjadi di benua Australia. Itu penjajahan terburuk. Karena penduduk aslinya dihancurkan, disingkirkan, diganti dengan penduduk baru. Itu bentuk penjajahan yang paling jahat. Itu yang kemudian kita tentang. Dan nanti misalnya ada wacana, apalagi ada pemerintahan baru, arah-arahnya kok ke sana, kita harus kuat nanti untuk berusaha menentang itu. Ini upaya-upaya kita, dan terus kita kemudian melakukan berbagai ikhtiar ya untuk bisa menyampaikan dukungan-dukungan kita dalam berbagai bentuk. Dan alhamdulillah secara umum apa yang terjadi hari ini dalam wacana internasional jauh lebih baik daripada apa yang terjadi 5-10 tahun yang lalu. Ini kita syukuri. Apalagi Amerika, sekarang lagi pemilu. Mudah-mudahan pemilu ini panjang dan urusannya ruwet mereka.
Karena dengan pemilu Amerika panjang dan ruwet itu bantuan militer untuk Zionis itu agak di hold gitu. itu sebuah jeda yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi nafas panjang bagi saudara-saudara kita di Gaza. Demikian Pak, Allah bisa. Cukup ya. Ya, jamaah sekalian, demikianlah kajian kita pada subuh ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila muwaffiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.